There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, hari ini seperti biasa aku mau share lagi aktivitas aku, aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, ini pagi hari ya teman-teman, ini aku mau bersih-bersih mainan anak. Ini mainan anak aku, legonya itu pada berantakan gitu teman-teman. Dan ini tuh sisa lego yang kecil-kecil gitu, yang lego besar itu udah pada hilang, dibuangin adik asa ke bawah kontrakan gitu teman-teman. Nah, ini kalau nggak langsung diberesin takutnya itu kena kaki gitu ya teman-teman, karena kalau kena kaki itu lumayan banget ya sakit kayak gini, soalnya ini tuh kecil-kecil banget. Nah, ini tendanya juga mau aku bongkar aja karena ini tuh udah rubuh gitu ya teman-teman. Jadi nanti mau aku bongkar aja biar nanti dipasang ulang sama suami aku gitu. Nah, ini tuh sebenarnya udah ambruk dari kemarin-kemarin, tapi aku tuh belum sempet buat beresin gitu. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini aku tuh lagi bersemangat gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku langsung bongkar aja dan nanti aku mau lipat aja dulu untuk si tendanya biar kelihatan lebih luas gitu ya teman-teman. Terus ini untuk kasurnya juga masih berantakan gitu ya teman-teman, ini habis buat mainan anak-anak aku. Dan ini itu untuk tendanya, perintilan si selangnya itu banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sambung menyambung gitu. Dan ini tuh di dalam si tenda itu ada mainan gitu, banyak mainan yang dimasukin ke dalam tenda sama anak aku gitu teman-teman. Dan ini belum aku beresin. Nah, ini mau aku keluarin dulu ya untuk mainan-mainannya. Ini tuh ada perabotan aku juga pada ditaruh di sini, ada toples, terus juga ada yang lain gitu teman-teman, jadi campur-campur gitu. Nah, tadi juga ada timbangan juga yang dimasukin ke sini. Udah pokoknya untuk tenda ini tuh isinya itu campur-campur gitu ya teman-teman. Nah, ini mau aku lipat. Jadi rencananya itu kalau misalkan aku punya waktu itu kepingin aku cuci karena udah lama juga nggak aku cuci. Nah, ini untuk selangnya aku taruh di kardus aja kayak gini. Terus nanti mau aku taruh di atas box bayi itu ya teman-teman, karena box bayi itu tuh buat penyimpanan barang-barang aku, kardus-kardus gitu aku taruh di situ. Selanjutnya ini untuk kasur lantainya mau aku benerin, terus juga untuk stroller dan yang lain-lain juga mau aku benerin juga biar lebih manis aja ya teman-teman. Dan untuk jembolnya juga mau aku singkirin. Selanjutnya ini mau aku sapu-sapu, ini debunya banyak banget gitu ya teman-teman karena bekas tenda gitu. Nah, itu tendanya itu udah kotor banget untuk alasnya, makanya aku tuh kepingin banget buat nyuci si tendanya gitu ya teman-teman. Nah, ini anak-anak aku juga lagi pada main di depan karena sekarang ini kan suamiku lagi cuti kerja. Jadi anak-anak itu sama ayahnya di depan gitu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku mau nyingkirin mainan anak aku, keranjang atau troli mainan. Terus juga ini ada susu anak aku juga. Itu untuk susu anak aku itu tinggal 3 kardus gitu ya teman-teman. Nah, kemarin aku tuh beli susu anak itu 4 kardus, jadi itu yang ukuran 1800 gram. Nah, biasanya kan anak aku itu kalau sebulan kisaran 10 kaleng ya teman-teman, itu yang ukuran 800 gram.
Nah kebetulan untuk yang kaleng rasa vanila itu nggak ada, jadi aku belinya yang kardusan aja yang ukurannya 1800 gram. Itu biasanya kalau misalkan sebulan butuhnya 4-5 kardus gitu ya teman-teman. Nah itu anak-anak aku tuh lagi pada main di depan gitu ya teman-teman sama ayahnya. Terus ini untuk sampahnya, sampah kertas itu aku pungut, dan untuk sampah debunya itu aku buang ke luar gitu. Selanjutnya ini aku mau ngepel lantainya. Jadi di sini aku ngepelnya jongkok aja kayak gini ya teman-teman, karena emang pel aku juga lagi rusak juga. Jadi untuk gagangnya itu patah kemarin dan aku belum sempet beli lagi. Akhirnya aku tuh setiap kali ngepel aku tuh ngepelnya kayak gini. Ini juga bagus juga untuk ibu hamil ya teman-teman, karena memaksimalkan posisi janin biar muter ke bawah gitu dan masuk ke panggul ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku kalau misalkan ngepel ya kayak gini aja. Untuk cimbol itu dulu aku beli pas zamannya hamil adik Aza gitu. Jadi aku belinya tuh di Shopee, kalau nggak salah harganya itu 200.000. Itu yang ukuran sedang gitu ya teman-teman. Aku lupa diameternya berapa, pokoknya ini yang ukuran sedang. Kalau dipakai aku itu pas. Kan ada yang kecil, ada yang besar gitu teman-teman. Nah ini aku pilih yang sedang aja, dan warnanya itu aku pilih yang abu-abu. Nah ini itu dulu aku beli ini karena pas hamil adik Aza itu aku udah repot banget ya teman-teman. Aku harus jagain kakak Nabila, jadi aku tuh nggak sempet buat jalan-jalan. Akhirnya aku putuskan buat beli cimbol aja. Walaupun aku di rumah tapi aku tetap bisa memaksimalkan posisi janin aku gitu ya teman-teman. Nah dulu pas hamilnya kakak Nabila itu aku belum punya cimbol, jadi setiap pagi itu aku pasti jalan-jalan gitu. Jadi aku tuh dulu pas hamilnya kakak Nabila kalau misalkan beli sayur itu aku pasti jalan kaki dan muter ya teman-teman, biar agak jauhan gitu. Tapi sebenarnya lebih enakan pakai cimbol sih daripada aku harus jalan-jalan, karena kalau pakai cimbol itu lebih enak dan kita juga bisa melakukannya di dalam rumah gitu ya teman-teman. Dan pas aku mau lahiran adik Aza itu cimbolnya juga aku bawa ke bidannya gitu. Padahal di bidannya juga ada cimbol, tapi aku bawa yang ini aja karena menurutku ini cimbolnya lebih enak daripada cimbol yang di sana ya teman-teman. Karena aku udah terbiasa pakai cimbol aku sendiri. Nah pas kontraksi itu aku mesti mainan cimbol gitu, dan itu beneran mengurangi rasa sakit kontraksi gitu teman-teman. Terus aku juga sering lihat bidan kita ya teman-teman, di situ tuh lengkap banget informasinya. Jadi dari hamilnya kakak Nabila aku tuh sering banget lihat info-info masalah kandungan di bidan kita. Itu aku biasanya lihat di IG-nya, kalau enggak di websitenya gitu. Pokoknya di situ tuh pembahasannya lengkap dan kita itu jadi lebih siap aja untuk mempersiapkan persalinan gitu ya teman-teman. Untuk menghadapi persalinan itu kita tuh lebih siap aja kalau misalkan kita baca-baca di situ. Kalau untuk senam hamilnya itu aku cuma lihat di YouTube aja. Itu aku lihat cara bermain cimbol itu buat memaksimalkan posisi janin, itu aku lihatnya di YouTube gitu ya teman-teman. Jadi setiap aku lagi jagain kakak Nabila di siang hari ataupun di malam hari itu aku pasti mainan cimbol gitu ya teman-teman. Nah ini suami aku juga lagi nyabutin rumput. Ini nyabutin rumput sebelah kontrakan yang rumputnya itu udah panjang-panjang banget gitu ya teman-teman. Ya untuk yang sebelah sini itu nggak terlalu banyak juga sih kalau misalkan harus bersih-bersih di sini. Tapi kalau misalkan di samping kontrakan yang sebelahnya lagi itu nggak dibersihkan karena itu tuh luas banget gitu ya teman-teman. Jadi cukup bersihin yang di sini aja. Terus juga itu yang di bawah pohon katuk juga rumputnya udah panjang-panjang, itu mau dicabutin juga sama suami aku.
Ini aku dubbing pas siang hari gitu ya teman-teman. Ini sekitar jam 2 siang. Jadi untuk volume suara aku mungkin kedengaran lebih keras ya daripada biasanya. Kalau aku biasanya itu dubbing kan di malam hari gitu, sekitar jam 2 ataupun jam setengah 4 pagi. Nah ini aku tuh voice overnya dadakan gitu ya teman-teman. Jam 2 siang baru aku dubbing karena anak-anak juga udah pada tidur juga, jadi aku lebih leluasa buat dubbing. Nah ini untuk di selokannya juga banyak rumputnya gitu, sekalian dicabutin sama suami aku, mumpung suami aku juga lagi cuti ya teman-teman, jadi bisa bantu-bantu aku buat beberes rumah. Nah itu ya rute kontrakanku itu nanjak gitu ya teman-teman. Itu kalau misalkan ke atas jalan kaki itu aku udah ngos-ngosan gitu ya teman-teman. Lumayan juga sih kalau misalkan buat ibu hamil, bagus juga ya teman-teman naik turun gitu, karena ibu hamil juga kan dianjurkan buat naik turun tangga. Dan aku tuh dulu pas hamilnya adik Asa itu sering juga naik turun dari kontrakan gitu ya teman-teman, karena lumayan juga untuk memaksimalkan posisi bayi juga selain pakai jimbol. Nah ini untuk bayi yang berhasilnya juga sebagian dicabut juga sama suami aku, karena sebagian itu pada dimakan ulat gitu teman-teman, makanya ini sebagian dicabut aja dan disisain sebagian. Ayo buat kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara di subscribe, di like dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah ini untuk rumputnya udah lumayan berkurang ya teman-teman, udah kelihatan lebih cerah aja. Nah ini untuk katuknya juga udah tua banget, ini tuh hampir rubuh gitu teman-teman karena terlalu tinggi. Jadi nanti rencananya mau aku potong separuh aja biar nggak rubuh gitu ya teman-teman, karena aku tuh masih butuh daun katuk. Nanti kalau misalkan anak aku yang ketiga ini lahir, otomatis aku butuh daun katuk ya teman-teman buat ASI booster aku. Jadi ini aku nanam katuk itu pas zamannya adik Azam masih bayi gitu, karena aku tuh nyari daun katuk agak susah. Adanya itu di pasar malam, kalau misalkan di tukang sayur itu kadang ada kadang enggak gitu. Akhirnya aku nanam sendiri dan tumbuh lebat gini ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.